Selamat pagi, Pak Wempi. Di sini saya Halilintar Ivan Krisnanto dengan NIM 13/2022-001 ingin membacakan sedikit tentang artikel saya yang berjudul Pendidikan Seks bagi Remaja Apakah Efektif? Di zaman modern ini, di era milenial, tentu kita sudah tidak asing dengan kata-kata seks. Ya. Sejak dulu hingga sekarang, seks seakan-akan sudah menjadi sesuatu yang biasa di era sekarang ini. Era di mana internet terdapat di mana saja, banyak akses, dan karena banyak akses dan internet bisa dijangkau dengan mudah, akan menimbulkan keburukan individu. Contoh keburukan individu adalah perilaku seksual, pelecehan seksual. Ini adalah contoh dari keburukan individu yang memanfaatkan era milenial ini dengan tidak baik. WHO. Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentan usia 10 sampai 19 tahun. Menurut PMK, remaja memiliki rentan usia 10 hingga 18 tahun. Menurut BKKBN, remaja memiliki usia 10 hingga 24 tahun dan belum menikah. Fakta yang menyedihkan adalah menurut KPAI, sebanyak 62,7% jumlah remaja yang ada di Indonesia tidak perawan. Sungguh menyedihkan sekali fakta yang satu ini, bahwa 62,7% remaja tidak perawan. WHO BKKBN mencatat 46% remaja rentan usia 15 sampai 19 tahun sudah berani melakukan hubungan pranikah. Mereka mempunyai berbagai macam alasan mengapa mereka berani, karena mereka menganggap hal ini sudah menjadi hal yang lumrah jika seseorang berpacaran. BKKBN, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional. Ini sebagai informasi. Banyak sekali kasus pelecehan seksual terjadi akhir-akhir ini. Mudahnya akses internet membuat kita seperti gelap mata terhadap duniawi dan akses internet itu sendiri. Contohnya adalah yang terjadi pada remaja berinisial A. Dia adalah pelaku, berumur 15 tahun. Dia melecehkan 9 anak di Cengkareng yang berumur 9 sampai 12 tahun. Modus pelaku adalah awalnya si pelaku melakukan hubungan pertemanan dan berujung pemerkosaan. Hubungan pertemanan inilah yang dia lakukan di media sosial, yang pasti sangat mudah untuk dijangkau. Melihat dari berbagai banyak kasus yang terjadi di Indonesia, melihat berbagai korban yang sudah ada, kita bisa melawan, dan kita masih bisa melawan hal itu dengan cara memberikan pelayanan pendidikan seks terhadap remaja. Pengetahuan yang dibutuhkan remaja ada 5 yang saya rangkum, yaitu terdapat perkembangan fisik, kejiwaan, kematangan seksual remaja, proses reproduksi yang bertanggung jawab, pergaulan sehat antara laki-laki, perempuan, serta kewaspadaan terhadap masalah remaja yang banyak ditemukan, persiapan pranikah, kehamilan, persalinan, serta cara pencegahan. Setelah kita melihat hal itu semua, apa yang harus kita lakukan? Harus ditaati dan dilaksanakan. Karena jika tidak akan menimbulkan implikasi. Terdapat 3 implikasi, yaitu seks makin marak di mana-mana, angka pelecehan seksual tidak bisa dikendalikan, makin banyak korban mulai dari anak, remaja, hingga dewasa yang menjadi korban pelecehan seksual. Kesimpulannya adalah pendidikan seks
untuk remaja itu penting. Pelayanan pendidikan seks untuk remaja dinilai terbukti dan teruji keberhasilannya. Lalu yang ketiga, kemampuan remaja dalam menjaga alat reproduksi oleh diri mereka sendiri. Sekian, terima kasih dari saya Pak Wimbi. Terima kasih.